Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa pengabdi. Masyarakat kita, masyarakat yang sedang menuju kematangan di dalam berbagai aspek, kematangan berdemokrasi, kematangan berpolitik, dan bahkan kematangan bernegara. Semua di dalam proses pembentukan ke arah itu. Maka itu, berbagai faktor yang menyebabkan pernah terjadi kerusuhan, kegalauan, itu juga berproses kembali. Dia seolah-olah mendapatkan kesempatan. Ambil contoh, Partai Komunis Indonesia. Ini mendapat kesempatan yang luar biasa. Walaupun banyak pihak mengatakan komunis itu sudah bangkrut. Di beberapa negara dia sudah tidak berperan lagi. Tapi berbeda memang di Indonesia. Di Indonesia ini komunis oleh lapisan masyarakat tertentu dianggap sebagai jalan keluar. Jalan keluar untuk mengatasi berbagai-bagai persoalan. Itu bahayanya. Sehingga dia dengan mudah bisa bangkit, tinggal mendapatkan platform untuk bangkit. Dan kita tidak boleh memberi jalan ke arah itu. Ciri-ciri kebangkitan komunis ini adalah munculnya berbagai sikap a priori, bahkan dari yang berkuasa, bukan dari rakyat jelata, begitu. Berbagai hal juga yang menimbulkan kegalauan adalah munculnya berbagai bentuk penyimpangan. Bansos salah satu ciri. Bahkan dalam kasus bansos ini diproyeksikan akan ada berbagai hal yang itu mengandung peran serta dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemerintahan. Jadi bansos bukan semata-mata dalam pengertian korupsi, tapi bansos sudah merupakan sumber kehidupan dari berbagai kekuatan politik. Itu bahayanya. Sebab mendeteksi bahkan melakukan tindakan pada unsur yang terlibat itu yang demikian, itu tidak sederhana. Diduga berbagai pihak, kalangan elit ikut terlibat dan sebagainya. Jadi artinya kegalauan yang ada di masyarakat kita itu sudah demikian berjalin berkulindan sehingga masyarakat menjadi apatis. Bahkan aparat hukum untuk menindaklanjutinya juga di sana sini ada perbedaan penekanan tentang korban kilometer 50. Itu nampak sekali. Perbedaan penafsiran dan kemudian perbedaan penyelesaian dari kasus tersebut. Masyarakat pun bertambah galau dan sebagainya dan sebagainya. Belum lagi saya dengar tempat di mana Habib Rizik melakukan berbagai kegiatan keagamaan itu pun juga dipersoalkan. Tempat yang sudah dianggap aman karena telah dilakukan katakanlah proses kepemilikan yang bagus, yang normal sudah diabaikan. Kabarnya wilayah itu akan dikembalikan kepada pemilik aslinya.
PTP 5 atau PTP 6. Dan kalau ini terjadi, maka semakin lengkaplah kegalauan di masyarakat. Masyarakat tidak boleh dibuat galau. Masyarakat harus diberikan satu kondisi yang jelas, yang konkret begitu. Dan juga masyarakat diberikan, katakanlah, siapa yang salah, siapa yang benar. Sehingga masyarakat dengan mudah tidak menafsirkan lagi, tapi mengikuti secara seksama jalannya penyelesaian. Apakah itu secara politik, secara ekonomi, dan sebagainya. Jangan sampai berbagai hal yang siogianya dapat diselesaikan dengan baik secara politik, dia menjadi tidak jelas bentuk penyelesaiannya. Kemudian juga begitu mengenai masalah perekonomian. Yang siogianya masalah-masalah ekonomi itu dapat diselesaikan dengan baik, tapi menjadi tidak jelas. Pemerintah mengambil sikap, ambil contoh. Tidak mau memperbesar frekuensi aliran dana. Tapi ternyata pemerintah mengeluarkan kebijakan menerbitkan atau katakanlah menerbitkan sejumlah dana. Kalau tidak salah sekitar 300 triliun. Itu juga menambah kegalauan. Apa sebenarnya yang terjadi? Di satu sisi pemerintah mengeluarkan larangan atau katakanlah menjauhi tindakan tersebut karena tindakan tersebut bisa menimbulkan efek inflatuar yang tinggi dan sebagainya. Tapi pada kesempatan lain pemerintah menerbitkan sejumlah dana yang cukup besar. Yang kita tidak tahu efek dari diterbitkannya dana yang begitu besar. Kita tahu pemerintah memang kesulitan dana. Yang normal atau yang secara ekonomi dapat dipertanggungjawabkan, kebutuhan dana itu diperoleh lewat peningkatan ekspor. Tapi pemerintah tidak berdaya dalam konteks ini. Kemampuan ekspor negara dari waktu ke waktu semakin melemah. Maka yang ditempuh adalah meminjam uang dari berbagai lembaga keuangan di luar negeri. Ketika lembaga keuangan di luar negeri semakin tidak percaya dengan kita, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan menerbitkan uang sebesar 300 triliun tersebut. Jadi memang kegalauan ini ditambah lagi dengan berbagai tindakan yang menambah kegalauan. Yang saya khawatir adalah pada suatu tingkat berbagai kegalauan yang bersatu padu ini menyebabkan pemerintah tidak mampu lagi melakukan berbagai upaya penyelesaian permasalahan-permasalahan tersebut. Demikianlah sekedar selintas pandangan saya. Terima kasih. Pancasila.